Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rasa syukur yang tiada pernah terhenti dari lisan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, terutama nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat itu, setiap detik dari kehidupan kita insya Allah bernilai pahala dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'innya, dan kepada seluruh umatnya, termasuk insya Allah kita semua. Ikhwah fillah rahimakumullah, dari hari ke hari menjalani bulan suci Ramadan, semoga bukan hanya lapar dan dahaga saja yang kita dapatkan. Bulan Ramadan adalah syahrul siyam, syahrul Quran, syahrul ibadah. Tentunya kita bersemangat, berlomba-lomba mendapatkan pahala terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun memang bukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bulan suci Ramadan ini memberikan banyak sekali diskon-diskon pahala luar biasa. Tapi godaannya bahkan toko, mal, pasar semua memberikan lomba-lomba diskon, dan itu menjadi ujian tersendiri bagi kita semua. Ikhwah fillah rahimakumullah, ketika kita menyadari bahwa usia kita belum tentu sampai di bulan Ramadan berikutnya, tentu ini adalah nasihat yang paling kokoh untuk kita. Agar jangan sampai, jangankan satu hari, satu bulan, bahkan satu detik pun terlewati di bulan suci Ramadan ini berlalu dengan sia-sia atau minimal apa adanya. Maka dari itu, training manajemen syahwat yang kita lalui di bulan Ramadan dengan free, gratis ikhwah fillah. Kalau kita mengadakan training dan mengundang trainer kondang, berapa kocek harga yang harus kita keluarkan? Tapi ketika Allah memberikan fasilitas training manajemen syahwat dengan gratis untuk kita semua, tamu datang dengan sukarela, dengan berbagai hadiah yang ditawarkan. Tinggal pertanyaannya, apakah kita siap menyambut? Apakah kita siap memberikan yang terbaik untuk memantaskan diri kita menjadi sosok manusia yang lulus dari madrasah Ramadan ini menjadi lulusan generasi bertakwa? Seperti yang disampaikan beberapa nasihat dari guru-guru kita, bahwa jangan sampai kemudian kita memaknai Ramadan ini hanya sekedar berbuka puasa bersama dengan teman kantor, dengan teman SMA, dengan teman SMP yang begitu banyak sekali, padahal ibadah-ibadahnya yang kemudian berlalu begitu saja. Ada amalan-amalan yang ternyata bisa merusak ya, bisa mengurangi pahala kita, bahkan bisa dikategorikan sebagai dosa yang besar, terutama di penghujung bulan suci Ramadan. Jangan sampai hari ke hari yang telah dilewati, juz Quran yang kita baca dengan banyak, 1 kali khatam, 2 kali khatam, bisa roboh seketika karena kita melakukan amalan di penghujung Ramadan yang kemudian termasuk dosa besar. Salah satunya adalah urf atau kebiasaan dari budaya kita di Indonesia khususnya, saling memberikan angpau, saling memberikan amplop yang isinya uang tentunya. Di sana ada praktek riba yang ternyata terjadi. Kenapa bisa terjadi? Banyak sekali transaksi jual beli uang. Nah, ini terlihat sederhana, tapi terkadang beberapa orang lupa bahwa ternyata ketika terjadi jual beli uang, misalkan kita punya uang 500.000, ditukarkan dengan nilai pecahan 10.000, ketika nominalnya bertambah walaupun hanya Rp1 yang menunjukkan transaksi uang itu termasuk ke dalam praktek riba. Itu hal yang sederhana ikhwah fillah, tetapi pastikan bahwa sebetulnya diperbolehkan kita bertransaksi dengan beda takaran itu antara uang dan makanan. Beda takaran tidak masalah.
karena itu adalah yang diperbolehkan. Berikutnya ada takaran misalkan mata uang dolar ke rupiah. Ketika takarannya berbeda, maka tidak jadi masalah asal dilakukan secara transaksi kontan. Begitupun jika barang atau makanan yang biasa kita simpan seperti beras dan kurma, kita tukar 1 kilogram beras dengan 2 kilogram kurma, itu tidak masalah asalkan kontan. Yang jadi masalah adalah ketika mendekati bulan Syawal, di bulan Syawal nanti sering terjadi adanya transaksi jual beli nilai tukar uang. Nah, ini yang jadi masalah. Ketika misalkan uang 100.000, maka kita harus menukarnya dengan uang 100.000 pula, sekalipun dirubah menjadi pecahan. Nilainya memang terlihat sederhana, ikhwafillah rahimakumullah, tetapi tentunya semoga kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka seperti yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tentu ayat ini menjadi motivasi, lindungi diri kita dan keluarga kita dari panasnya api neraka, dan salah satunya adalah dengan dosa dari ribawi. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.